Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktaviani. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara kelas B dengan NIM 223020702136. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi kuartil, desil, persentil, data tunggal, dan juga data berkelompok, dan materi ukuran penyebaran. Yang pertama kita bahas adalah kuartil, desil, persentil, data tunggal. Nah, yang pertama adalah kuartil 1 atau yang disebut dengan kuartil atas. Sedangkan untuk kuartil 2 disebut dengan kuartil tengah atau biasanya disamakan dengan median. Nah, yang kuartil 3, yang ketiga adalah Q3 atau yang biasa disebut dengan kuartil bawah gitu. Nah, kuartil ini memiliki definisi atau identitas sebagai dia itu membagi menjadi 4 bagian sama rata. Jadi, misalkan ada data sepanjang ini, maka dia akan membagi menjadi 4 bagian yang sama rata. Di sini ada data ke-1, data kedua, data ketiga, dan data keempat. Yang dimana batas inilah yang disebut sebagai kuartil. Di sini ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Rumus dari kuartil adalah Ki sama dengan I dikali N plus 1 bagi 4. Kenapa 4? Karena 4 ini merupakan identitas dari si kuartil itu sendiri. Yang dimana yang tadi kuartil itu membagi 4 bagian sama rata. Nah, dalam rumus kuartil ini memiliki ketentuan di mana I dalam rumusnya ini hanya boleh diisi dengan angka 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena batasnya hanya sampai 4. Yang kedua adalah desil. Desil ini memiliki identitas sebagai atau dia membagi data menjadi 4 bagian yang sama rata. Nah, rumus dari desil ini adalah DI sama dengan I dikali N plus 1 per 10. Nah, 10 ini merupakan identitas yang tadi saya jelaskan. Nah, rumus ini juga memiliki ketentuan yang dimana I dalam rumusnya ini hanya boleh diisi dengan angka 1 sampai 9 saja karena batasnya sampai 10. Yang selanjutnya adalah persentil. Persentil ini dia membagi data menjadi 100 bagian yang sama rata. Nah, rumus dari persentil ini adalah PI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 100. Nah, 100 ini merupakan identitas. Nah, ketentuan dari persentil ini adalah sama seperti kedua yang sebelumnya, bahwa I di dalam rumusnya hanya boleh diisi dengan angka 1 sampai 99 saja. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal di mana ada nilai matematika kelas 12. Nah, nilai-nilainya ada 40, 45, 55, 50, 60, 70, 65, 75, 95, 80, 100, 85, dan 90. Nah, kita disuruh menentukan berapa Q1, Q2, dan Q3-nya, desil 2 dan desil 3, serta juga persentil 30-nya. Nah, untuk menyelesaikan contoh soal kuartil, desil, persentil ini, kita terlebih dahulu harus mengurutkan dari nilai yang paling rendah terdahulu. Jadi, kita urutkan dari data yang terkecil. Baru kita mengerjakan soalnya satu persatu. Yang pertama kita selesaikan yang A dulu untuk Q1 dan Q2 dan Q3-nya. Rumus dari kuartil tadi kita akan menentukan kuartil 1 itu I dikali N plus 1 per 4. Untuk Q2, 2 dikali N plus 1 per 4. Dan Q3, 3 dikali N plus 1 kali 4. N di dalam rumus ini merupakan jumlah data yang ada di nilai soalnya. Jadi jika kita masukkan berarti 1 dikali N ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti ada 13 data ditambah 1 dibagi dengan 4. Maka kita akan mendapatkan hasil 3,5. Nah, untuk kuartil 2-nya
yaitu sama 2 dikali 13 ditambah 1 per 4 sama dengan 2 14/4. Nah ini bisa kita ada 7. Nah untuk kuartil 3 nya 3 dikali 11 per 4 ini bisa 7, 2, berarti hasilnya 10,5. Nah kita mendapatkan hasil. Nah hasil dari ini bukan merupakan nilai dari kuartilnya, namun merupakan letak di mana kuartil ini berada. Jadi misalkan 3,5 ini berarti nilai kuartil berada pada data ke-3 dan data ke-4. Karena 3,5 karena dia koma. Sedangkan untuk Q2 ini berarti dia hanya berada di data ke-7. Untuk kuartil 3 berarti dia berada di antara data ke-10 dan data ke-11. Nah, dari hasil ini baru kita bisa menentukan nilai dari kuartilnya. Ya, dengan cara kuartil 1 ini didapat dari kuartil 3 ditambah dengan kuartil 4 dibagi dengan 2. Maka kita dapatkan kuartil 3 ini kalau sesuai data ketiga itu ada 50 dan data keempat itu 55. Berarti 50 ditambah 55 dibagi 2 sama dengan 105/2. Berarti dapat 52,5. Nah, inilah hasil dari nilai kuartil 1. Untuk kuartil 2 maka hasilnya menyesuaikan dengan letak dari kuartilnya. Jika 7 ini berada di kuartil 7, maka kita akan mencari di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kuartil 2 yang berada di data ke-7 nilainya adalah 70. Sedangkan untuk kuartil 3 sama seperti kuartil 1 cara mencarinya, yaitu kuartil data ke-10 ditambah dengan data ke-11 dibagi dengan 2. Yaitu dimana kuartil 10 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ada 85 dan 90. 85 tambah 90 dibagi dengan 2. Hasilnya 175 dibagi 2 dapatkan hasil 87,5. Jadi kuartil 3-nya bernilai 87,5. Nah, inilah hasil dari kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3 yang kita dapatkan. Selanjutnya adalah kita mencari yang B, yaitu desil. Rumus desil itu adalah DI sama dengan I kali N plus 1 per 10. Nah, karena nilai D yang kita cari adalah D2 dan D3, tuh, D2 dan D3, maka jika dimasukkan ke dalam rumus menjadi 2 N plus 1 per 10 sama di bagian D3 nya juga menjadi 3 N plus 1 per 10 yang hasilnya menjadi 2 karena nilainya sama seperti nilai sebelumnya, jadi sini ada 13 plus 1 dibagi 10 dan ini juga 3 dikali 13 ditambah 1 per 10. Maka kita akan mendapatkan hasil Nah, inilah hasil yang kita dapatkan, dimana ini merupakan letak dari nilai desilnya saja. Untuk menentukan nilai desil agak berbeda jika hasil dari penentuan letaknya ini koma. Jika dia koma, maka menggunakan cara interpolasi linear. Contohnya adalah jika D2 ini menggunakan cara interpolasi linear, maka menjadi kenapa didapatkan 0,8 ada di cara ini? Karena kan 2,8 ini berada di antara kelas 2 dan kelas 3. Nah, dan 2,8 ini jika dipisah akan menjadi 2 ditambah 0,8. Nah, 0,8 inilah yang
tidak dimasukkan ke dalam rumus. Sedangkan untuk penulisan 2-nya ini tetap menggunakan penentuan letak, yaitu di letaknya di X2. Maka dituliskan X2 ditambah 0,8 dikalikan dengan selisih dari letaknya, letak dari datanya, yaitu menggunakan cara X2 dikurang dengan X1. Maka jika dituliskan rumusnya X2 itu ini X2 berarti masukkan 45 ditambah 0,8 dikali dengan X3 nya 50, berarti 50 dikurang 45, maka akan menghasilkan angka 49. Nah, hasil inilah yang menjadi nilai akhir dari nilai desil. Nah, untuk D3-nya juga kita perlakukan sama. Berarti karena dia berada di antara kelas di antara data ke-3 dan data ke-4 dan data ke-5, maka dia dituliskan untuk data 4 ditambah 0,2 dikalikan X5 dikurang X4, maka akan mendapatkan hasil ekspresinya X4 berarti dapat 55 ditambah 0,2, X5 nya 60 dikurang 55. Nah, inilah hasil dari D3 dari nilai matematika di kelas 12. Yang selanjutnya adalah mencari persentil 30 dari soal yang kita cari. Nah, untuk rumus dari persentil itu adalah PI sama dengan I dikali N plus 1 dibagi 100. Maka akan dimasukkan dengan nilai seperti soal menjadi P30 sama dengan 13 ditambah 1 dibagi 100. Nah, ini kita jumlahkan dulu. Akan dapatkan hasil 4,2. Nah, 4,2 ini lagi-lagi merupakan letak, di mana berarti berada di data ke-4 dan data ke-5. Nah, untuk persentil juga sama, mencari nilai persentilnya menggunakan cara seperti desil, yaitu interpolasi linear. Ini mana ini harus kita pecahkan dulu ya menjadi 4 ditambah 0,2. Nah, maka jika kita masukkan ke dalam rumus menjadi P3 atau cara interpolasi linear menjadi maka inilah hasil yang kita dapatkan. Yang kedua adalah kita akan membahas kuartil, desil, persentil dalam data berkelompok. Nah, untuk rumus dari kuartil, desil, persentil dalam data kelompok ini hampir sama, cuman yang membedakan hanya di nilai 4, 10, 100-nya aja. Karena ini itu mengikuti identitas masing-masing antara kuartil, desil, persentilnya. Kalau kuartil itu 4, kalau desil itu 10, kalau persentil itu 100. Nah, kita akan mencoba dalam satu contoh soal. Nah, di sini sudah ada tabel yang berisikan nilai dan frekuensi. Sebelum menjawab pertanyaan, kita sangat memerlukan frekuensi kumulatif. Nah, jadi kita harus tentukan frekuensi kumulatifnya terlebih dahulu. Dan cara ini yang frekuensi kumulatif yang pertama itu 1 ditambah 2 itu 3 ditambah 5 itu 8 tambah 23 ditambah 20 itu 43, ini 68, 80. Nah, frekuensi kumulatif terakhirnya itu 80. Jadi kita harus menyesuaikan atau kita harus hasil jumlah dari frekuensi ini harus sesuai dengan frekuensi kumulatif. Jadi di sini jumlah dari frekuensinya itu harus sama. Jadi kalau 1 ditambah ini frekuensinya itu 1 tambah 2 tambah 5 tambah 5 tambah ini itu hasilnya 80. Pas. Nah, selanjutnya baru kita bisa menyelesaikan pertanyaannya. Yang pertama adalah kuartil 2. Kita akan mencari kuartil 2. Kan rumusnya TB, tapi sebelum masuk ke dalam rumus ini kita harus tentukan letak dari kuartilnya dulu. Jadi kita menentukan letak di mana letak kuartil 2 ini dengan rumus ini. Jadi ini adalah kunci dari
penentuan letak kuartilnya. Jadi Q2 sama dengan 2/4 dikali N. N-nya itu 80 karena N ini adalah jumlah dari frekuensinya 80. Nah, tapi kalau misalkan pertanyaannya di sini kuartil 1, maka di sininya juga dirubah jadi 1. Kalau misalkan pertanyaannya kuartil 3, di sini juga dituliskan 3. Jadi 3/4 dikali 80 gitu. Karena di sini pertanyaannya Q2, maka dituliskan 2/4 dikali 80. Nah, ini jika kita jumlah, kita hitung, di sini habis, di sini sisa 20 ya, 20 kali 2, 40. Nah, 40. Maka letak kuartil 2 ini ada di 40. Kita lihat di sini. Angka 40 itu masuk kelas yang mana? Jadi 40 itu masuk ke kelas 1, 2, 3, 4, 5. Masuk ke kelas 5 sini karena batas kelas 5 itu dari angka setelah 23 sampai 43. Karena ini 40, maka dia termasuk ke dalam kelas ini. Masuk kelas ini. Maka setelah itu, setelah kita mendapatkan kelas dari kuartil 2-nya, maka selanjutnya kita akan mencari nilai dari kuartil 2 sama dengan TB ditambah I/4 kali N F kecil dikali P. Nah, TB itu didapat dari kelas batas bawah pada kelas kuartilnya dikurang dengan 0,5. Jadi ini adalah TB yang sama dengan 71 dikurang 0,5, maka hasilnya adalah 70,5. Jadi TB-nya di sini 70,5. Setelah itu ditambah dengan I/4N. Karena ini tadi adalah kuartil 2 dengan 2N per F. Tapi ini kan sudah kita cari di atasnya, jadi kita tidak perlu mencari lagi. Kita hanya memasukkan nilai, yaitu 40 dikurang F kumulatif. F kumulatif inilah nilai sebelum nilai kuartilnya. Jadi kalau misalkan kelas kuartilnya ada di sini, jadi frekuensi kumulatif atau F besarnya ini berada di kelas sebelumnya, ada di 23. Jadi kita masukkan 23 di sini, terus habis itu dibagi dengan frekuensinya. Frekuensi itu di kelasnya. Ini berarti frekuensi di kelasnya 20. Sedangkan untuk panjang itu adalah panjang dari rentang nilainya. Ini didapatkan dari selisih dari 31 dengan 41. 41 dikurang 31 itu 10, maka panjang kelasnya itu adalah 10. Jadi kita tuliskan di sini 10. Maka jika kita jumlah hasilnya 70,5, 40, ini ada 17, 20, 10, bisa diubah. Sini sisa 2. 70,6 ditambah 8,5. Hasilnya maka 79. Nah, maka Q2-nya ini ada hasil nilai Q2-nya adalah 79. Nah, perlu diketahui seperti penjelasan sebelumnya, Q2 ini sama dengan nilai median. Maka nilai median dalam data berkelompok ini juga 79. Ini sama dengan nilai median. Karena kita tadi sudah menyelesaikan mencari kuartil 2, karena di soalnya itu kita disuruh mencari kuartil 2, desil 3 dan persentil 20, maka selanjutnya kita akan menyelesaikan desil 3-nya. Tata cara yang pertama, kita harus mencari letak dari D3-nya. Jadi kita harus mencari letak sama seperti kuartil, maka ini I/10 dikali N ini akan menjadi kunci dalam mencari letak dari D3 atau desil 3-nya. Jadi langkahnya adalah sama dengan I/10 dikali N. Jika kita masukkan ini sesuai D3, maka akan menjadi 3/10 dikali N. N-nya sama karena tabelnya sama, jadi dikali 80. Kalau ini coret jadi 8
8 kali 3 itu 24. Nah, ini adalah letak dari desil 3-nya. Kita lihat dalam tabel. Angka 24 itu berada di frekuensi kumulatif yang mana? 24 berarti masih termasuk ke dalam kelas 5 ya, karena batas dari kelas 4 itu hanya sampai 23 saja. Jadi kelas 5 ini masih menjadi kelas dari desil 3. Nah, frekuensi kumulatifnya atau F besarnya nanti pasti 23 dan F kecilnya masih 20 dan tepi bawahnya pasti 70,5, sama seperti sebelumnya. Karena kita sudah dapat hasilnya, maka kita bisa mencari nilai desil 3-nya. Nah, itu TB ditambah I per 10 dikali N min F kumulatif, FK ya, per F kecil, frekuensinya, dikali panjang kelasnya. Nah, TB-nya kan tadi sudah dapat 70,5 ya. Jadi tinggal dimasukkan 70,5, terus untuk 1/10 kali N yang tidak usah dicari karena kita sudah dapat nih, tinggal masukkan aja nih, tinggal 24 dikurang FK-nya ini, frekuensi kumulatif kelas sebelum 23 per F-nya 20, tinggal masukkan ke 20. Panjang kelasnya sama seperti sebelumnya karena tabelnya nggak berubah ya, 10. Jadi kalau misalkan kita jumlahkan atau kita hitung, hasilnya jadi 5,31 per ini sedikit ya, ini habis, ini 2, jadi 1/2. Jadi hasilnya itu 70,5 ditambah 0, ditambah ya lupa 0,5, hasilnya 71. Maka desil 3-nya adalah 71. Terakhir kita akan mencari persentil 20-nya. Yang pertama, kita cari letak dari persentilnya menggunakan cara sama seperti yang sebelum-sebelumnya, 1/100 N. Sama dengan berarti 20 per 100 dikali 80 ya, 80 sini, setelah sini ini bisa dicoret, ini bisa dicoret 2 kali 8, 16. Berarti letaknya ada di 16. Kita lihat di sini. 16 berarti masuk kelas 1, 2, 3, masuk ke kelas 4, masuk ke kelas 4 karena 23 ini mencakup angka setelah 8 karena 8 tidak memenuhi, jadi ada di kelas 4, berada di kelas 4 persentil 20-nya. Mencari nilai P20 nya, maka kita akan kembali lagi menggunakan TB plus I per 100 kali N min F kumulatif dikurang frekuensi dikali P. TB nya didapat dari 61 ini dikurang 0,5 menjadi 60,5. 60,5 kita masukkan 60,5, terus karena 1/100 kali N ini sudah kita dapat 16, jadi kita tinggal masukkan aja. Jadi kita masukkan 16 di sini, frekuensi kumulatifnya frekuensi sebelum kelasnya 8 ya, berarti kita masukkan di sini 8, frekuensinya di sini 15, frekuensi kelasnya 15 dikali panjangnya masih sama 10. Terus kita jumlahkan mulai dari yang dalam kurung dulu. 60,5 dikali 16,8 itu 8 per 15, di sini 10, bisa dibagi ya. Ini jadi 2, sini 3. Terus kita jumlahkan 60,5 ditambah 16 per 3. Hasilnya itu 60,5 ditambah 5, hasilnya 3, jadi kita ambil 2 angka di belakang koma aja, jadi 5,33, dan maka hasil yang didapat adalah 65,83. Jadi selesai. Jadi kita sudah menemukan hasil dari kuartil 2-nya yaitu 79, dan desil 3-nya kita dapat nilai 71, dan persentil 20-nya dapat hasil 65,83. Untuk pembahasan yang ketiga, kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data ini terbagi menjadi 2, yaitu ada jangkauan data dan simpangan. Kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama adalah jangkauan data. Nah, jangkauan data terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah jangkauan dengan lambang J. Jangkauan adalah selisih dari data terbesar dengan data terkecil dan memiliki rumus J sama dengan X max dikurang X min.
Yang kedua adalah hamparan atau jangkauan antar kuartil. Hamparan ini merupakan selisih kuartil atas dengan kuartil bawah dengan memiliki rumus H sama dengan kuartil bawah dikurang kuartil atas. Nah, yang ketiga adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil ini merupakan setengah dari selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Berarti bisa kita sebutkan bahwa simpangan kuartil ini merupakan setengah dari hamparan. Nah, simpangan kuartil ini memiliki rumus QD sama dengan setengah dari kuartil bawah dikurang kuartil atas. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini kita disuruh untuk menentukan jangkauan dari data-data berikut ini. Nah, di sini ada 48, 45, 50, 44, 53, 41, 45, 52, 48, 42, 54, 58, dan 56. Nah, ini kan datanya acak. Jadi, kita harus mengurutkan datanya menjadi dari data terkecil ke data terbesar. Di sini sudah ada. Di sini ada 41, 42, 44, 45, 45, 48, 48, 50, 52, 53, 54, 56, dan 58. Nah, untuk menentukan jangkauan data yang mencakup jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil, kita harus menentukan dulu nilai atau data terbesar dan data terkecilnya tuh yang mana. Jadi dari data ini kita dapatkan bahwa 41 ini merupakan data terkecil. Di sini merupakan X-min. Dan 58 ini merupakan data terbesar. Kemudian karena kita harus mencari Q3 dan Q1-nya, langkah utamanya kita harus menentukan Q2-nya. Q2 itu merupakan data tengah dari sepanjang data. Jadi di sini kan ada totalnya ada 13 data. Ada 13, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, berarti ada 13. Jika dibagi 2, maka sisi kiri mendapatkan 6 data dan sisi kanan mendapat 6 data. Nah, tengahnya itu merupakan nilai dari kuartil 2-nya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 48 di tengah ini merupakan nilai dari kuartil 2. Setelah kita dapat nilai dari kuartil 2, maka kita dapat mencari kuartil 1 dan kuartil 2-nya. Kuartil 1 itu didapat dari setengah dari sisi kiri kuartil 2. Jadi sini ada 6, berarti jika dibagi 2 ada 1, 2, 3, dan 1, 2, 3. Berarti kuartil 1 atau Q1 berada di antara data ke-3 dan data ke-4. Di sini ada kuartil 1. Setelah itu, kuartil 3-nya berada di antara data ke-10 dan data ke-11 di sini. Nih, data ke-10 dan data ke-11. Nah, setelah itu karena kuartil 1 atau Q1-nya ini belum mendapat nilai pasti, maka kita cari dulu nilai dari kuartil 1 dan kuartil 3-nya. Dengan cara, sama seperti kemarin, 44 ditambah 45 dibagi dengan 2. Ada 89 dibagi 2. Itu sama dengan 44,5. Untuk kuartil 3-nya sama dengan 53 ditambah 54 dibagi 2 sama dengan 107 ya, dibagi 2 berarti 5,5. Kita tulis dulu di sini bahwa kuartil 1-nya itu adalah 44,5 dan kuartil 3-nya itu 53,5. Baru kita bisa menentukan jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartilnya. Jangkauan tadi rumusnya itu J sama dengan X max min X min. Berarti 58 dikurang 41, maka hasilnya 17. Untuk hamparan tadi rumusnya itu H sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3 tadi kita mendapatkan hasil 53,5, maka 53,5 dikurang dengan Q1 44,5. 44,5 hasilnya 9. Terus yang terakhir adalah simpangan kuartilnya. Simpangan kuartil itu merupakan setengah dari hamparan, maka bisa dituliskan juga, kita tinggal menulis setengah dari 9. Ya, hasilnya adalah 4,5. Nah, inilah hasil dari jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartil.
Yang kedua adalah simpangan. Nah, simpangan ini terdiri dari 3 jenis, yaitu ada simpangan rata-rata, ragam atau variansi, dan simpangan baku. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas simpangan rata-ratanya aja. Jadi, simpangan rata-rata ini disimbolkan dengan SR. Untuk rumus dari simpangan rata-rata data tunggal itu adalah SR sama dengan sigma dari mutlak XI dikurang X bar dibagi dengan N. Dengan XI itu adalah data ke I dan N itu adalah banyak data, dan X bar itu adalah nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata. Nah, untuk mutlak, dia selalu mengubah nilai menjadi positif. Jadi walaupun hasilnya itu negatif, dia akan merubah nilai tersebut atau angka tersebut menjadi positif. Contohnya misalkan ada mutlak minus 3, maka hasilnya akan tetap 3. Contoh lainnya misalkan mutlak 1 min 5, kan hasilnya harusnya min 4. Jadi karena dia mutlak, dia akan tetap jadi 4. Kita langsung saja ke contoh soal untuk data tunggal simpangan rata-rata. Di sini ada data yang kita disuruh mencari simpangan rata-ratanya untuk data 3, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 5. Maka pertama kita harus mengurutkan dari data yang terkecil. Nah, di sini sudah diurutkan dari 1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya kita harus mencari terlebih dahulu nilai rata-ratanya atau X barnya dulu dengan cara kita menambahkan atau menjumlahkan banyaknya data dan dibagi dengan banyaknya data gitu. Karena banyaknya data ini ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka jumlah dari banyaknya data ini dibagi dengan 8. Jadi di sini sudah ada ya 1 tambah 1 tambah 2 dan seterusnya dibagi dengan 8. Hasilnya 20 dibagi 8 dan hasilnya 2,5. Maka nilai rata-rata dari data ini adalah 2,5. Nah, selanjutnya kita mencari untuk nilai mutlak XI dikurang X bar menggunakan rumus data tunggal, yaitu XR mutlak dari 1, kita menggunakan dari 1 dulu, 1 dikurang dengan 2,5. 2,5 ini karena dia data atau nilai rata-ratanya, dikurang dengan 2,5. Nah, namun karena 1 ini ada 2, maka kita taruh 2 di depan tanda mutlak. Setelah itu kita tambah dengan angka 2 dikurang 2,5. Karena 2-nya ada 3, maka ditaruhlah 3 di depan sini. Ditambah dengan kemudian 3 dikurang 2,5 ditambah dengan 4 min 2,5, dan yang terakhir adalah 5 dikurang 2,5. Setelah itu kita bagi dengan 8 karena dia banyaknya data. Jadi kan ada 8, jadi kita bagi dengan 8. Kita akan hitung berapa nilai keseluruhannya. 2 dikali mutlak 1 dikurang 2,5 kan 1 min 1,5, tapi karena dia mutlak jadi nilainya tetap positif. Jadi 1,5 ditambah 2,5 ditambah 0,5 1,5 dan 2,5 kita bagi dengan 8. Setelah itu kita jumlah aja. Jadi hasilnya sini 3 tambah 2,5 0,5 1,5 dan 2,5. Nah, maka hasil dari simpangan rata-rata untuk data tunggal ini adalah 1,125. Selanjutnya kita akan membahas untuk data kelompok dari simpangan rata-rata. Nah, rumus untuk data kelompok dari simpangan rata-rata ini adalah SR sama dengan sigma frekuensi dikali dengan mutlak XI min X bar dibagi dengan sigma frekuensi, dengan XI itu adalah nilai tengah dari interval
nilai tengah interval ke I, dan FI itu adalah frekuensi kelas. Jadi ya frekuensi kelas I ya, kelas ke I, dan X bar itu nilai rata-rata. Masuk ke contoh. Di sini ada disuruh hitung simpangan rata-rata dari tabel berikut. Nah, di sini sudah ada tabel dengan interval dari 21 sampai 50. Nah, untuk mencari simpangan rata-rata data kelompok ini, kita memerlukan beberapa tabel untuk membantu dalam mencarinya. Langkah yang pertama, kita perlu mencari XI atau nilai tengah dari intervalnya. Nah, kita tulis dulu di sini XI. Nah, nilai tengah itu didapatkan dari menjumlahkan batas bawah kelas dengan batas atas kelas dan dibagi dengan 2. 21 ditambah 25 dibagi 2 itu hasilnya 23. 26 ditambah 30 itu hasilnya dibagi 2 itu 28. Nah, karena di sini jaraknya itu adalah 5, maka ke bawahnya pasti jaraknya juga 5. Jadi kalau misalkan ditambah 5 di sini 33, 38, 43 dan 48. Nah, setelah kita mendapatkan nilai XI atau nilai tengahnya, maka selanjutnya kita perlu mencari nilai rata-ratanya. Rumus dari mencari nilai rata-rata itu adalah X bar ya. X bar sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Nah, ini adalah rumus dari mencari nilai rata-rata. Kita perlu mencari nilai perkalian ini nih, perkalian FI atau frekuensi dikali dengan nilai tengahnya. Jadi kita tuliskan dulu di sini untuk FI dengan XI-nya. FI dikali dan XI, maka 2 dikali 23 itu 46, 2 dikali 28 itu 224, di sini 297, 228, 129 dan 96. Nah, setelah mengalihkan antara frekuensi dan nilai tengahnya, karena di sini ada nilai sigma ya, ada sigma. Sigma itu berarti menjumlahkan atau penjumlahan, maka kita memerlukan atau kita perlu menjumlahkan hasil dari perkalian ini. Jadi 46 tambah 224, ini kita mendapatkan hasil 1020. Ini untuk nilai atau nilai keseluruhan atau sigma dari FI XI. Nah, kita untuk mencari nilai rata-rata tadi, kita memerlukan pembagian ini dibagi dengan sigma frekuensinya. Jadi kita harus mencari sigma dari frekuensinya. 2 ditambah 28 ditambah ini, kita mendapatkan hasil 30. Nah, setelah kita mendapatkan hasil ini, maka bisa kita cari nilai dari rata-ratanya. Nilai rata-ratanya itu 1020 dibagi dengan 30, itu hasilnya 34. Nah, kita sudah menemukan nilai rata-rata dari tabel ini. Setelah itu baru kita bisa mencari simpangan rata-ratanya menggunakan rumus seperti yang di atas ini. Kita tuliskan kembali di bawah. SR sama dengan sigma FI dikali dengan mutlak XI minus X bar per sigma FI sama dengan, nah karena nilai dari mutlak XI dan X bar ini kita belum temukan, maka kita perlu mencari ini dulu terlebih dahulu. Maka kita cari dulu, kita taruh di sini agar mempermudahnya. 3x XI dikurang X bar mutlak ya, maka XI ini dikurang dengan hasil dari yang kita temukan tadi, nilai rata-ratanya 23 dikurang 34 itu minus 11. Namun karena di sini adalah mutlak, maka nilainya tetap positif 11. 28 dikurang 34 hasilnya itu minus 6. Kita tuliskan 6. 33 dikurang 34 itu 1. 38 dikurang 34 itu 4. 43 dikurang 34 itu 9. 43 maksudnya. Terus 48 dikurang 34 itu 14. Nah, kita sudah menemukan
nilai dari xi min x barnya. Setelah itu kita mencari nilai dari perkalian hasil perkalian dari frekuensi dikali mutlak xi minus x bar. Jadi kita mengalihkan antara tabel yang di sini, tabel fi, dengan tabel ini. Kita tuliskan fi dikali dengan xi minus x bar ya. 2 dikali 11 22, 8 kali 6 itu 48, ini dikali 9, ini 24, 27 dan 28. Nah, setelah itu balik ke rumus. Nah, tapi karena di sini itu ada sigma, maka kita perlu menjumlahkan hasil dari perkalian ini. Dua-dua hasil ini kita jumlahkan dulu, kita mendapatkan hasil 158. Nah, barulah kita bisa mendapatkan hasil dari simpangan rata-ratanya. Ini tadi ya, sigma fi sudah kita temukan 30, maka 158 dibagi 30 itu hasilnya 5,26666 gitu kan, 2,66 bisa kita bulatkan menjadi 5,27. Nah, inilah nilai dari simpangan rata-rata dari tabel soal ini.